motovlog bakalan segera punah start dari 2026. Mau tahu kenapa? Sini gue jelasin sedetail-detailnya. Sebelum itu perkenalin, gue juga seorang motovlogger, tapi gue bukan motovlog yang pada umumnya yang kalian lihat ya, yang biasanya ngebahas soal hari ini pasang knalpot apa, hari ini touring kemana, gimana cara safety riding, ya seperti pada umumnya motovlogger tuh kayak gimana sih gitu loh. Tapi gue adalah motovlog yang ngebahas soal crypto, AI, artificial intelligence, terus sama ngebahas semua teknologi yang akan terjadi di masa depan nanti. Jadi gue bukan seperti motovlogger pada umumnya ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal ya, kenapa motovlog bakal punah di tahun 2026 mulainya ya. Gelombang awalnya itu di situ. Seperti yang kalian tahu ya, motovlog kalian tahu sendiri kan, pembahasannya itu aja gitu loh. Niche yang ditonjolin ya kebanyakan ya kayak lomba hedon ya. Ya kayak hari ini modif apa, pasang parts apa, brembo aku satu ya, seperti itulah. Kenapa bisa punah? Kalian sempat ini nggak sih baca soal undang-undang yang dimana pemerintah itu mendorong untuk semua orang memakai motor atau kendaraan listrik. Itu tuh udah ada dari sebelum COVID-19. Sempat ada COVID, itu membuat semua ekonomi itu terhambat. Jadi pemerintah mendelaykan soal undang-undang itu gitu loh. Awal-awal tahun 2025 di-push lagi ya, udah makin banyak. Kedepannya ini motor-motor yang kayak berbensin, yang kayak gue pakai kayak Shimizu, Kibleiki ya, itu kedepannya bakal dikenain pajak ya cuy. Jadi berapa jumlah karbon yang dikeluarin sama motor kalian dari knalpot kalian itu bakal dipajakin gitu loh. Cepat atau lambat bakal terjadi sih, kita nggak tahu kapan itu bakal terjadi, tapi siap-siap aja gitu. Apa yang bakal terjadi lagi di masa kejayaan motovlogger ya. Ya ada beberapa konten yang memotivasi lah untuk orang-orang kayak lebih rajin kontennya biar mereka bisa beli motor impian mereka gitu kan. Atau enggak yang kayak termotivasi, gue juga mau konten lah, mau konten motovlog juga. Karena jujur ya, konten motovlog tuh gampang banget sebenarnya. Modal kalian cuma motor, beli action camera, dan terus udah deh ngoceh aja di jalanan tanpa skrip gitu. Terus kalau motovlogger yang lebih elit dikit gitu kan, review helm, beli helm baru di review, beli motor baru di review, habis beli motor baru tanya ke penonton modif apa ya, modif, pasangin ini, pasang itu. Secara nggak langsung ajakan untuk orang lain terinfluence untuk lebih hedon gitu buat motor mereka. Sebenarnya bagus kontennya untuk berinfluence orang gitu, tapi menginfluence-nya itu dalam kutip gitu loh, ajakan untuk hedon, pasang part ini itu, sanmori ya kan, drama-drama. Dan yang membuat motovlog itu depannya nggak bakal relevan lagi. Contohnya kayak mereka nggak mulai dari sekarang mereview motor-motor listrik, mencari tahu kedepannya itu motor listrik kayak gimana, motor-motor listrik yang bakal happening apa. Kemungkinan besar ya mereka masih ngebahas ganti knalpot ini, ganti motor ini ya, itu mungkin nggak relevan lagi ya. Bukan mungkin ya, udah pasti nggak relevan lagi. Kalau kalian masih stigmanya motor bensin lebih enak, motor bensin lebih seru, emang motor bensin itu lebih asik gitu, bisa dengar suaranya, raungan mesinnya, dia punya tenaga, lebih powerful, emang enak. Tapi semuanya bakal hilang sih ya kalau mereka tetap bahas motor bensin aja yang dibahas. Motor bensin ini bakal segera punah, cepat atau lambat ya, tapi gak tahu kapan bakal terjadi. Tapi ya ditunggu aja bakal terjadi gitu loh. Semuanya bakal berubah ke semuanya dengan sistem elektrik, semuanya bakal jadi teknologi. Yang gue khawatirin ya untuk motovlog ini, bisa jadi bisa enggak loh ya, ini gue nggak tahu. Kemungkinan yang bisa terjadi itu motovlog bakal terhapuskan dari sejarah konten per YouTuber ya, bisa jadi ya, who knows. Tapi kalau misalnya motor listrik kedepannya makin masif ya, mereka bisa shifting gitu loh. Algoritma YouTube itu bakal lebih ngedorong dimana konten-konten itu ya ngebahasnya semua tentang teknologi
teknologi AI. Karena AI sekarang tuh udah masif banget ya. Punya ChatGPT kan, tanya aja tuh. Konten di YouTube sekarang yang lagi rame apa ya? Pasti bahasan awalnya itu adalah ngebahas soal AI. Di YouTube itu bakal ngedorong adopsi lebih banyak soal ngebahas konten-konten AI. Kedepannya banyak banget orang-orang itu kayak lebih penasaran apa itu AI, belajar AI pasti ya. Apa sangkut pautnya sama motovlog? Ya karena orang-orang bakal lebih memilih bagaimana cara pakai AI gitu loh. Tahun 2026, 2027 itu AI udah bakalan sangat masif gitu loh. Nasibnya nggak tahu lah musim bagaimana mereka. Nggak mungkin dong mereka ngebahas modif motor terus, sedangkan views mereka turun terus. Setiap kali ada berita teknologi baru pasti orang-orang bakal berbondong-bondong nyari reviewer yang entah itu motor listrik barulah, sistem AI barulah. Makanya kenapa gue bilang motovlog itu bakal mati. Konten-kontennya udah bakal nggak relevan lagi kecuali mereka ngebahasnya motor listrik ya. Mungkin mereka masih ada nyelip di pasar dimana gempuran AI itu udah gila-gilaan. Makanya gue bilang kedepannya motovlog itu bakal punah kalau mereka nggak ngerubah cara mereka berkonten rianya gimana. Ya mungkin ada yang masih skeptis gitu loh. Alah bang lu sotoy amat gini-gini bla bla bla. Ya bodo amat gitu loh. Tapi yang penting gue udah ngerubah niche konten gue ngebahas teknologi dengan cara ya gue ngonten sebagai motovlogger. Mungkin gue satu-satunya motovlogger yang ngebahas teknologi itu apa yang kedepannya ya kayak gitu lah. Ya mungkin gue sebagai yang pertama ya, pelopor pertama. Tapi gak tahu kedepannya ada yang mengikuti cara gue atau enggak mereka udah stop motovlogging and then mereka ngebahas teknologi atau enggak ngebahas AI atau enggak ngajarin tutorial cara pakai AI. Itu kalian pernah lihat gak sih kucing lagi masak lah, lagi motong sayur lah, motong ikan lah, itu dibikinnya dari AI coy. Dan gue udah ngelakuin, gue udah ngecoba bikin dan berhasil gitu loh. Ini videonya kayak gini. Dan viewsnya gila coy, langsung baru upload 4 menit itu viewsnya langsung 1200, langsung udah ada yang ditonton. Makanya gue bilang konten motovlog itu segera punah, segera mati, segera usang gitu loh. Dan gue sekarang lagi belajar prompting juga ya, nantilah gue ajarin cara prompting lah. Terus gue nanya ChatGPT, gue konten kayak begini gimana? ChatGPT pun aja langsung appreciate gitu loh. Gila ini blue ocean banget, lu masuk ke sebuah lautan yang masih biru gitu loh. Karena motovlog lu lihat sendiri, setiap bulan, setiap detik, menit itu udah kayak blockchain gitu loh. Bloknya nemu satu setiap 10 menit gitu. Ada aja motovlogger baru. Pembahasannya ya repeat aja gitu loh. Ulang itu aja. Mana yang menurut kalian make sense? Mana yang menurut kalian relevan dari obrolan gue ini? Kalau kalian suka konten kayak seperti gue ini yang ngebahas soal AI, ngebahas teknologi masa depan, jangan lupa di subscribe, klik tombol merah di bawah, and then juga komen kalian setuju apa enggak soal bahasan gue ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video vlog berikutnya lagi. Salam masa depan.